Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfir lana. Bapak Ibu, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa-siapa yang bangun dari tidurnya, kemudian dia mau membacakan zikir seperti yang kita baca tadi, maka yang pertama, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka di ujung kalimat itu beliau menyebut, "Faghfirli, Tuhanku ampuni aku." Kita karena berjamaah dirubah, "Faghfir lana," maka ampunilah kami. Kemudian Bapak Ibu, setelah dia membaca zikir ini, Allah sudah mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian Bapak Ibu lanjut dengan berwudu, sholat. Kata Nabi, sholatnya juga diterima oleh Allah. Setelah dia sholat, dia tadahkan tangan, dia bermohon, berdoa kepada Allah, maka doanya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dalam hadis Nabi. Jadi ayah sama omah jangan tinggalkan ini, apalagi kita yang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah. Zikirnya tidak perlu dihafal, karena itu zikir habis sholat. Hanya saja bedanya, kalau habis sholat subhanallah dulu baru alhamdulillah. Kalau dia zikir habis bangun tidur, alhamdulillahnya dulu baru subhanallah. Menyambut dari doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Semoga istiqomah Bapak Ibu amalkan doa ini sampai akhir hayat kita berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Tawakal yang sangat kita hormati dan kita muliakan, imam beserta seluruh jamaah, tokoh masyarakat, ninik mama, cerdik pandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, pemerintah setempat yang berhadir, wabil khusus kepada para alim, para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua di kampung ini dan juga anak cucu keturunan kita, Allah bimbing, Allah beri hidayah. Semoga kelak kita berhak meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan berkumpul besok kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagai titipan rindu kepada beliau, sebagai bukti kerinduan dan kecintaan kepada beliau, jangan-jangan sebahagian kita belum Allah takdirkan bisa langsung menziarahi makamnya yang di Madinah, mungkin belum bisa sholat di Raudhah, mungkin dari kejauhan dari Surau Gading Tawakal ini kita titipkan salam sesuai dalam hadis Nabi. Siapapun yang mengucapkan salam ke beliau, hakikatnya
beliau tahu dan beliau jawab. Ketika ditanya sahabat, bagaimana cara menjawab itu semua ya Rasulullah? Kata beliau, karena jasad para anbiya itu tidak dimakan cacing tanah, tidak pernah busuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya kita awali majelis ini dengan menitipkan rindu kepada beliau yang belum pernah sampai ke kota suci Madinah, belum pernah juga ke kota suci Makkah. Semoga asbab sholawat ini secepatnya Allah takdirkan dan Allah panggil kita semua yang sudah pernah berulang kali insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa khali, anta misbahus sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lantunan-lantunan sholawat rasa rindu kepada Rasulullah berhak kita mendapatkan syafaatnya nanti mulai dari dunia sampai akhir kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu subuh ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Lebih ramai kita kajian antara maghrib isya malam Kamis kemarin ketimbang subuh ini. Karena memang subuh ini Bapak Ibu borat luar biasa. Orang Ustaz dari Ujung Batu jam berapa berangkat? Jam 4:01 dari Ujung Batu. Karena perkiraan setengah jam mutar dari Lubu Bendahara sampai tembus ke Sukamaju. Karena tidak ada banyak kendaraan, tembus 20 menit. Maka sampailah kami di sini insyaallah jam 5:04 sudah di tempat. Kami tengok masih lengang-lengang. Masih ada 2 orang bapak, orang tua saya yang sudah mulai tarhim dan kemudian menghidupkan segala sesuatu fasilitas masjid. Semoga Bapak Ibu, kesolehan kita, kebaikan kita ini hanya sekedar ikhtiar. Ketahui Bapak Ibu, kalau kita meninggal, sungguh cepat orang akan melupakan kita. Maka maksimalkan mumpung ada waktu. Kalau sudah meninggal, hari pertama masih ingat orang, hari kedua masih ingat orang, hari ketiga ingat, keempat mulai lupa, kelima lupa, 6 lupa, 7 kalau beruntung awak diingat lagi, wirid malam ke-7. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, itulah nampaknya kami pas ziarah ke makam itu kadang-kadang ada yang batu nisan kuburan itu berubah menjadi pohon kayu besar. Ditanya orang, ini kuburan siapa ini? Entahlah, aku semenjak tinggal di Suro Gading ini, kuburan ini gak ada yang pernah menziarahi. Sehingga bergantilah batu nisan itu dengan batang pohon besar sampai tidak ada yang mengenangnya. Siapa mereka? Bisa saja kita pun seperti mereka besok. Jadi apa yang bisa diharapkan? Maksimalkan sungguh-sungguhlah beramal soleh. Karena cepat nanti kalau kita meninggal dilupakan oleh orang lain. Anak yang disayang dia akan melupakan kita. Istri suami yang berkasih sayang meninggal satu cepat melupakan kita. Tetangga yang selama ini baik ke kita akan lupa dengan kita. Apa sebab? Karena sudah berpindah alam, tak dikenang lagi. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang sayang kepada diri kita satu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
2, diri kita sendiri. 3, 4 sampai 100 itulah baru orang di sekeliling kita. Ayah dengan ibu tak seperti sayang seperti Allah kepada hamba, tapi Allah itu asal gerakkan kita melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Ini nikmat besar. Saya yakin bukan hanya inilah penduduk orang Surogani kalau untuk memilih calon anggota dewan mungkin sampai 1000 bahkan lebih kalau terhitung jiwa dan kakak. Tapi yang hadir ke masjid apakah semua? Tidak. Kenapa tak Allah hadirkan semua? Karena memang Allah pilih-pilih siapa yang layak diberi hidayah oleh Allah. Maka ini hadiah besar, pelihara Bapak Ibu sampai meninggal dunia. Bapak Ibu, kajian kita pada kesempatan ini adalah bertepatan kita masih di bulan Safar. Bapak Ibu menyebutnya bulan Safar atau bulan Sofar? Orang tua menyebut Sofar, anak-anak menyebut Safar. Maka harus tahu kita menjawab pertanyaan itu ketika nanti orang menanyakan, apakah bulan Safar itu? Pada masa jahiliyah perubahan nama itu terjadi setelah datang Islam. Tapi sebelum Islam datang pun penyebutan itu sebenarnya sudah ada. Safar pun disebut, sejarahnya ada. Sofar pun disebut, sejarahnya ada. Jadi gimana Pak Ustaz? Safar itu artinya Bapak Ibu berjalan. Sofar itu artinya dalam bahasa Surogani zero. Apa zero itu Bapak Ibu? Bahasa orang Surogani zero. Bahasa Inggris itu Bapak Ibu zero, 0, 0. Bahasa Surogani kosong itu apa Bapak Ibu? 0 gitu ya, tak ada nilainya. Jadi Bapak Ibu, orang masyarakat jahiliyah Makkah ketika itu menganggap asal masuk bulan Safar atau bulan Sofar ini adalah bulan sial. Dari sinilah mulai sejarah itu. Asal masuk bulan Safar, orang jahiliyah Arab ketika itu menganggap bulan sial, sehingga apa yang mereka lakukan di bulan ini, 1, tidak boleh menikahkan atau akad nikah di bulan Safar. 2, tidak boleh memulai pekerjaan seperti membangun mulai rumah, pondasi di bulan Safar. Tidak boleh aktivitas kumpul-kumpul di bulan Safar. Kenapa disebut dengan bulan Safar? Karena mereka menganggap bulan ini sial, maka mereka tinggalkan kota Makkah, berubahlah namanya menjadi bulan Sofar. Sod menjadi artinya kosong. Karena orang masyarakat jahiliyah menganggap bulan Sofar adalah bulan sial, mereka tinggalkan kota Makkah di bulan itu, keluar dari Makkah, sehingga sejak sepi kosonglah kota Makkah. Maka dibuatlah namanya dengan sifrun 0, 0, 0 yang Bapak mudah menyebutnya dengan bulan Sofar. Begitu Bapak Ibu sejarah itu. Kalau ada orang Surogani, kan itu gajinya Bapak Ibu, menganggap bahwa bulan yang 12 atau hari 7 dalam sepekan, kata dia ada di situ hari sial, bulan sial, tahun sial. Dia sama dengan tanpa dia sadari rusak akidah, karena dia meyakini itu samalah dia dengan Arab jahiliyah zaman dulu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan mudah-mudah menyebut tanggal ini tanggal ini sial, bulan ini sial, tak boleh begini-begini. Kita baca hadisnya supaya nanti kalau pendapat ulama bisa saja benar, bisa salah. Tapi kalau pendapat Nabi tidak pernah itu salah, tak pernah pula itu nanti jadi masalah dalam kehidupan kita. Apa katanya dalam Quran? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu yantiqu 'anil hawa, menuturkan sesuatu, mengucapkan sesuatu anil hawa yang bersumber dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi yang keluar dari lisan mulia itu semua tak lepas dari
wahyu yang dibimbing oleh Allah. Jadi kalau perkataan ulama bisa saja nanti salah, perkataan ustaz apalagi, tapi perkataan Nabi tidak pernah salah Bapak Ibu. Kita baca hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adawa wala tiyarata wala hammata wala safara. Ngertinya Bapak Ibu artinya itu? Artikan lagi ya. La adawa, tidak ada penyakit yang bisa menjangkit atau menular kecuali atas izin Allah. Ini akidah Bapak Ibu. Saya demam, contohnya. Bang Makmur demam, contohnya. Kami sepakat akan berangkat hari ini ke awal bros satu mobil dan akan sama-sama cek untuk berobat. Sampai di sana apa kata dokter? Bapak ini demam. Iya Pak dokter. Bapak juga demam. Kami dua sama-sama demam. Maka karena jenis obatnya juga sama, karena penyakit juga sama, maka kami pun sepakat untuk pulang. Setelah sampai di Surogading, kami cek obat kami. Sama-sama paracetamol satu papan satu orang. Begitu saya minum paracetamol 2, berkeringat, agak sehat badan, kemudian udah pulih, terasa normal kembali. Bang Makmur makan 2 dan juga sembuh-sembuh, kemudian dia makin menggigil kedinginan. Pertanyaan Bapak Ibu, mampukah kira-kira paracetamol itu mengangkatkan penyakit manusia? Tidak. Kenapa kita kalau sakit harus berobat? Jawabnya, berobat itu adalah mengamalkan syariat, tapi kesembuhan tetap milik Allah. Berobat mengamalkan syariat, kalau sakit berobat, kita disuruh begitu. Tapi ketika obatnya sama, sakitnya sama, yang satu sembuh, satu tak sembuh, jangan komplain sama Allah. La adawa, tak ada di situ yang bisa mempengaruhi penyakit sekalipun. Obat pun tak bisa menyembuhkan penyakit, tapi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ini Bapak Ibu yang bergeser sekarang. Ibu pun kalau ditanya kadang asal apa, ibu sakit apa anaknya kemarin? Demam Pak Ustaz. Ibu minumlah apa nanti kasih dia, pokoknya rempah-rempah ini, kasihlah ramuan-ramuan segala macam. Begitu anak disembuh, apa kata dia? Memang mujarab obat yang kemarin. Sembuh anakku, kata dia. Tanpa dia sadari paling sedikit dia sudah sirik hobi itu Bapak Ibu. Biarpun tak secara langsung dia bilang obat itu yang menyembuhkan anaknya, tapi akidahnya sudah mulai rusak. Itu yang banyak sekarang. Makanya pas dia berobat, nanti tak sembuh, komplain dia. Gimananya Allah ini? Awak sudah berobat ke sana kemari, tiba-tiba tak kunjung sembuh. Datang kawan sebelah, penyakit awak sama, dia cuma minum bodrek satu, udah sembuh dia. Gimananya Allah ini? Allah itu maha berkehendak. Tergantung dia, suka-suka dia. Tak pun berobat engkau sebenarnya, kalau kata dia sembuh, sembuh juga dia. Tapi sebagai orang beriman wajib berikhtiar. Jadi kalau ditanya orang Bapak Ibu, kenapa kalau sakit harus berobat? Saya sedang mengamalkan, melakukan syariat agama. Kenapa tak sembuh-sembuh juga? Ini adalah ketetapan ataupun hak Allah. Begitu Bapak Ibu. Aman lainnya. Yakin dah Bapak Ibu corona itu bisa menular? Saya tidak yakin kecuali atas izin Allah. Kenapa 2019, 2020, 2021 ketika banyak orang meninggal langsung positif corona? Kalau mengulang sejarah itu karena akidah menipis di dada, muncul kekhawatiran. Dia pikir makhluk Allah corona itu yang bisa mematikan, maka dia selalu stres, was-was, menurun daya tahan tubuh, kemudian mati. Apa kata orang medis? Corona ini. Padahal kawan tuh mati gara-gara khawatir, was-was kena serangan jantung. Begitu sejarah Bapak Ibu. Jadi jangan pernah
Yakin dengan apapun termasuk penyakit, obat bisa menyembuhkan, itu tak bisa. Yang menyembuhkan hanya Allah. Begitulah. Wala tiarata, bahasa orang Solo Gadingnya yang paham bahasa Mandailing, wala tiarata di Bapak Ibu, ada burung yang memberi sinyal dari dulu zaman jahiliyah diyakini orang. Maka keluar hadis ini. Tahunya Bang Makmur sama Bapak Ibu jamaah burung pio-pio. Kecil dia Bapak Ibu. Dia asal ngomong dia di atap rumah kita itu pio-pio-pio, pio-pio-pio, pio-pio-pio. Kenal gak Bapak Ibu burung itu? Kalau dia hinggap di rumah kita, apa kata orang kebanyakan? Mau ngapain? Apa yang akan terjadi di rumah itu? Dari dulu Pak, udah ada orang meyakini seperti itu sebelum datangnya Islam ini. Makanya hadis ini Nabi tegaskan, wala tiarata, jangan kalian percaya dengan makhluk Allah berupa tiara, tayar, burung-burung akan datang yang memberi kabar. Pio 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 pio, datang anto itu. Oh, di rumah ini bakalan ada yang akan betapa akan lahir anak di situ. Tak ada kaitan Bapak Ibu. Nanti kalau pio-pionya berubah lagi, di rumah ini bakalan ada yang meninggal nanti, kata dia. Menyandarkan sesuatu itu kepada makhluk Allah, disitulah rusaknya akidah. Itulah yang ditentukan Nabi itu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih meyakini yang kayak gituan? Masih banyak yang yakin begitu Bapak Ibu. Wala hammata, dan bukan pula hammata itu terjemahnya satu burung hantu, dua satu lagi disebut dengan burung gagak hitam. Karena dulu di Makkah itu asal ada orang yang berkecamuk berperang berdarah-darah, burung pasir itu sudah berkeliling itu burung gagak. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film itu berkeliling, wah 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 kata mereka. Kenapa ini berkeliling? Dia akan merasa kami akan makan enak bentar lagi, ada yang pasti mati salah satu ini. Burung gagak mengintai. Tempat kita Pak Ustaz tak banyak burung gagak ini, tapi keyakinan manusia terbawa dari jahiliyah itu sampai sekarang. Apa itu? Asal hingga burung gagak, burung hantu itu terutama di atap rumah, masyarakat menganggap pasti di rumah ini bakalan ada musibah. Kalau tak meninggal dunia, rumahnya mungkin kebakaran. Paling tidak kemalingan melekat di pikiran masyarakat kita. Kutanya Bapak Ibu, masih ada di Solo Gading kayak gitu? Banyak lagi kata Bapak itu. Yang baik ini Pak. Makanya dibuat kajian subuh ini, kita baca hadis ini. Kalau saya yang menyampaikan bisa saja salah, tapi ini kita hanya menyampaikan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yakini itu Bapak Ibu. Ujung hadis, wala sofara, dan tidak ada hari sial bulan, sial tahun, sial. Nabi menyebut spesifik wala sofara. Kalau masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar itu bulan sial, kata Nabi, wala safara, seolah-olah Allah berpesan, Muhammad, robah keyakinan mereka itu tidak ada hari sial, bulan sial, apalagi ketika bertemu bulan Safar. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik, semua tahun itu baik, satu pun tidak ada yang dianggap menjadi sial. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang beredar di masyarakat itu Pak Ustaz, kalau buat rumah mulai hari ini, nanti kita mau pilih perjalanan mulai hari ini, itu tidak lebih daripada hanya sekedar fadilah, keutamaan. Dalam kitab itu Pak Ustaz ada. Mau mulai buat rumah nanti hari ini, mulai perjalanan hari ini, yang paling bagus nikahkan anak hari ini. Itu tak lebih daripada mengambil fadilah, keutamaan Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu. Saya begitu buka pintu rumah pagi ini, kemudian saya tegak di pintu. Sebelum saya hidupkan mobil, saya baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Guru kita dari dulu mengajarkan, sebelum kau langkahkan kaki kananmu, kau telan ludahmu. Kan begitu Bapak Ibu. Begitu ditelan ludah, kalau lebih kuatnya terasa di kanan sebelah, telinga sebelah kanan ini berbunyi, telan ludah, bunyi dia, lanjutlah nak melangkah.
insya Allah langkahmu akan selamat. Tapi kalau nanti telan ludah setelah baca doa itu yang berbunyi lebih kuat sebelah kiri, Bapak Ibu, kalau telan ludah pasti bunyi dia, mau kecil mau besar. Telan ludah pasti bunyi, Pak. Kalau yang berbunyi kanan lanjut, kalau berbunyi kiri jangan lanjut, ulang balik. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Telan lagi, masih bunyi sebelah kiri. Ku ulang-ulang umpamanya sampai 10 kali, tetap sebelah kiri bunyi. Apakah aku tak jadi kajian ke Surau Gading tawakal gara-gara tak bunyi-bunyi sebelah kanan? Begini loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi banyak amalan-amalan ini yang memang dituntut oleh para ulama-ulama kita, tapi kadang-kadang dia bisa kita tinggalkan gara-gara tidak nanti sesuai dengan keadaan kita. Begitu saya baca, rupanya tak bunyi-bunyi sebelah kanan. Setelah sampai di mobil ku tes lagi, tak bunyi-bunyi sebelah kanan. Tiba-tiba aku berpikir, ya Allah, apa perjalanan ini akan mengundang bahaya malapetaka? Jaga aku ya Allah. Ku telan ludahku, tak juga bunyi sebelah kanan. Baru sadar toko-toko begini, rupanya masuk air dan telingaku. Itu kadang-kadang Bapak Ibu contoh seperti ini. Bapak Ibu pun jangan terlalu kaku, terlalu baku dalam agama ini. Nanti kalau keluar rumah, kalau selain hari Rabu, sial. Katakanlah contoh begitu, pondasinya akan mudah pecah. Nanti kalau pun tak pecah pondasinya, biasanya bangunannya tak kokoh. Itu tak lebih dari hanya sekedar fadilah, keutamaan, karena ada guru-guru kita yang muka syafah, nampak dia dapat ilmu hikmah. Maka boleh bertanya ke orang soleh, Ustaz Rangkuti, iya, aku baru beli pertapakan tanah di Surau Gading. Lalu coba dulu Ustaz, saya minta pendapat, hari apakah yang paling bagus aku mulai untuk membuat fondasi? Maka ditengok, apakah itu boleh diyakini Pak Ustaz? Itu sekedar ilmu hikmah. Tengok orang yang muka syafahnya tadi, apa cirinya? Istiqomahkah ibadahnya? Iya. Baguskah akhlak sehari-harinya? Iya. Maka Bapak Ibu boleh meyakini ucapan, tapi sekedar hanya mengambil tabarruk, namanya keberkahan. Adapun meyakini selain hari itu sial, itu yang ditentang dalam Islam. Begitu Bapak Ibu. Pahamnya ibu ceramah ini? Aku nanti itu yang paling gak enak rasa. Udah capek-capek datang jam 4 dari Jumat tuh, pas di parkiran bunyi dari ibu-ibu. Nah, apa ceramah kawan ini kejadian? Awal udah sampai ke begini Bapak Ibu kadang gak nyambung. Maka ibu jangan tidur ya Bu, supaya sampai ini. Masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar bulan sial. Asal masuk bulan Safar mereka tinggalkan Makkah, maka kosonglah kota Makkah. Nanti masuk Rabiul Awal, balik mereka berbondong-bondong ke kota Makkah. Apa sebab? Mengelakkan sial bulan Safar. Itu intinya. Apa yang mereka elakkan? Jangan akad nikah, jangan memulai walimah, jangan apapun kegiatan di bulan Safar. Melekat berpuluh tahun di pikiran masyarakat ketika itu. Tiba-tiba datang Rasulullah. Umur 25 tahun beliau, 40 tahun ayahanda ibunda Khadijah menikah Nabi Muhammad itu di bulan Safar. Bayangkan itu Bapak Ibu. Saya bilang sekali Bapak Ibu ya. Masyarakat menganggap bulan Safar bulan sial, tak boleh melakukan pernikahan. Malah Nabi menikah dengan Khadijah di bulan Safar. Terbayang tak Bapak Ibu resiko yang diambil Nabi dan Khadijah ini akan mendapat caci maki dari masyarakat ketika itu. Terbayang tak Bapak Ibu? Kalau nggak bisa Bapak Ibu bayangkan, aku kasih contoh. Di Surau Gading ini Bang, kalau meninggal dunia tetangga, jiran, saudara, ataupun katakanlah keluarga kita, masih wirid kita yasinan 3 malam. Masih. Malam pertama kita datang yasinan. Bisa saja nanti ahli waris, ahli musibah ini menyediakan aqua gelas Argos SMS. Ya kan Bapak Ibu?
Malam kedua mereka sediakan juga. Malam ketiga biasanya kalau mengikut adat di ujung batu dan padang lawas, biasanya malam ketiga ini masyarakat sudah meyakini bakalan ada nasi bungkus, betul tidak? Atau setidaknya dibungkus bubur kacang hijau atau snack paling tidak. Itu melekat bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun Bapak Ibu di pikiran masyarakat kita. Asal ada orang meninggal, malam ketiga minimal pasti makan. Ini contoh nih Bapak Ibu, jangan tersinggung. Nanti kalian bilang pula aku Ustaz bid'ah. Bukan itu maksudku nih. Tiba-tiba kemudian meninggallah seorang warga Surogani. Malam pertama yasinan masih normal. Malam kedua yasinan masih normal. Malam ketiga habis yasinan tahtim tahlil doa, saya ambillah mikrofon ini. Bapak Ibu seluruh masyarakat Surogani, kami sangat sadar dan tahu 3 malam berturut-turut lelah letih Bapak Ibu tinggalkan tugas di rumah masing-masing demi bertausiah menghibur kami ahli musibah di tempat ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali hanya doa terbaik kami haturkan. Semoga ini menjadi tambahan amal soleh bagi Bapak Ibu. Malam hari ini saya sebagai ahli musibah menyatakan bahwa malam ketiga ini tidak ada nasi bungkus, tidak ada nasi kotak, karena ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau awak buat begitu karena sudah biasa malam ketiga pakai nasi bungkus, nasi kotak, tiba-tiba tak awak buat, ada nggak yang berbunyi di belakang? Pasti paling sedikit bunyi di belakang. Aku udah sengaja dari rumah gak makan dari maghrib kadang-kadang. Begitu Bapak. Memang gak makan aku dari tadi, dari jam 5. Apa sebab? Karena dia meyakini bahwa malam ketiga pasti ada makan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi Pak Ustaz menolak ataupun mengkritisi masalah ini. Tidak, ini sekedar contoh bahwa sesuatu yang dibiasakan masyarakat, ketika kita kadang-kadang merubah itu, maka reaksi pasti ada. Kita membanding ini. Apakah malam ketiga itu wajib memberi makan orang banyak? Tidak. Apakah kalau tak dilakukan itu awak berdosa? Tidak. Tapi kalau tak awak lakukan karena sudah menjadi tradisi adat awak akan kena cemeh, bahasa kami orang ujung batu. Gitu banyaknya kena fitnah malah lagi ya Bang. Itu banyaknya harta yang ditinggalkan ayah oma mereka itu. Masa nasi bungkus malam ketiga tak mau mereka bersedekah? Masyarakat komen lah. Pada akhirnya apa kata masyarakat nih? Besok kalau pas giliran dia yang meninggal keluarganya, tak usah kita datang lagi. Pasti gak ada nasi bungkus kata mereka. Bayangkan itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam masalah ini cobalah kita pelan-pelan Bapak Ibu membuka hati di bertasamuh berlapang dada. Apa itu? Jangan dijadikan sesuatu yang memberatkan itu sebagai rutinitas. Saya tak sebut Surogani, tak sebut ujung batu. Ku bilang aja di kampung kami Padang Lawas. Malam ketiga ayah oma, bahasa orang Melayu, taklah sama tingginya kayu di hutan kata orang ya Bapak Ibu ya. Arti bahasa kita tidak sama status ekonomi kita ini. Di Padang Lawas kalau meninggal umpamanya satu keluarga ini, katakanlah ayah, istri masih tinggal, anak-anak masih kecil, katakanlah yang meninggal ini ekonominya menengah ke bawah, susah. Lalu Pak Ustaz gimana ini? Biarpun dia susah, karena ada namanya di sana PTMK, pertolongan kemasyarakatan di tempat kami. Jadi gimana ini? Ketika nanti ada meninggal, bapak-bapak iuran wajib 10.000. Oma-oma bawa beras 1 kaleng susu, tambah nanti kayu bakar 3. Untuk apa ini? Dimasak malam ketiga karena mau dibagikan ke masyarakat makan-makan. Pertanyaan Bapak Ibu, suaminya meninggal, dia orang miskin,
sesuaikah yang disumbang masyarakat kalau ikut hadis Nabi dengan yang akan diambil masyarakat? Nah, itu jadi masalah. Malam ketiga, begitu saya datang ke rumah ahli musibah yang susah ini, mohon maaf, aku bawalah anakku yang sholawatan itu. Maka kemudian aku dapat nasi kotak satu, anakku pun dapat. Karena panitia bagi. Berapa sumbanganku tadi? 10.000. Di dapur biniku sama anak gadisku, 4 nasi kotak kami dapat di rumah. Sumbangan kami 10.000 duit, 1 kaleng susu beras, 3 buah batang kayu bakar. Pertanyaan, saya sedang menolong ahli musibah yang susah nih atau menyusahkan dia? Itulah Bapak Ibu yang mulai kita pikirkan sekarang ini. Makanya banyak dari sebelah mengatakan kita, kalian ini pelaku bid'ah ini jangan bawa marah. Tapi ketika Bapak Ibu sebanding, ini menjadi tambahan amal sedekah pahala nisbahnya sampai ke almarhum. Kalau mampu lakukan, kalau tidak mampu jangan diejek, jangan digibah, jangan difitnah, silent, diam. Kalau dilakukan ini terus menerus, itulah bahasa orang kampung kami di Medan, sudahlah awak jatuh ditimpa tangga, di bawah tangga itu terjepit pula anak kucing. Kucing itu pula menggigit kaki awak. Mau berapa kali kena lagi Bapak Ibu? Ayah awak meninggal setelah berduka terjadi. Haji awak sedang bersedih, 3 hari 4 hari ke depan datang yang tukang kedai ngomong ke awak, Pak Ramudi, hutangmu di sini 20 kilo beras belum dibayar. Belum selesai sedihku ayahku meninggal, hutangku di kedai gara-gara ayah meninggal menumpuk lagi balik. Itu menolong atau menelan? Bapak Ibu, sekali lagi, saya ini dari kecil dibesarkan dari orang ormasnya NU. Paham kita sama Bapak Ibu. Saya wirid, saya zikir, saya juga memimpin doa ketika bertakziah. Tapi kenapa Ustadz sampaikan ini? Supaya masyarakat mengikut sunnah Nabi. Kalau meninggal saudara kita, kita yang menghibur mereka. Bahasa Arabnya takziah. Kalau dilihat riwayatnya, rupanya kitanya yang mau ngasih makan ahli musibah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau dibagi-baginya Pak Ustaz, alhamdulillah, itu bagian dari tambahan pahala untuk almarhum. Jadi kesimpulan gimana Pak Ustaz? Lanjutkanlah sekalipun itu kebiasaan, tapi jangan menyusahkan. Itu intinya. Ini Bang Makmur kalau di Padang Lawas tahu buat itu, keluar dari adat pun bisa dibuat mereka itu. Ini nggak ikut nampaknya. Masa nggak bisa kau buat malam ketika bubur kacang hijau sebelum meninggal keluarganya? 3 hari mereka tak makan biar tahu kita kadang-kadang. Tapi begitulah masyarakat ini menganggap sesuatu yang biasa menjadi agama jadinya. Itu yang jadi masalah. Kata Nabi, wala sofara, tidak ada itu semua hari-hari sial termasuk yang diada-adakan itu. Nabi membuat terobosan, saya menikah dengan Khadijah. Apa kata orang Arab? Tengok nanti, tidak akan bertahan lama pernikahan Muhammad itu dengan Khadijah. Yang sebelah ngomong paling-paling 2 tahun. Yang sebelah ngomong mendekatkan paham, sekalipun bertahan pasti merantau terus, tidak akan tenang keluarganya. Orang nikah di bulan Safar. Saya Bapak Ibu sekarang definitif SK saya itu di KUA Ujung Batu. Kalau masuk Bang Makmur dia di bulan Zulqa'dah, itu angka status nikah, peristiwa nikah naik itu. Masuk Dzulhijjah naik lagi. Di Muharram, malah orang Jawa di Muharram itu bulan mereka menganggap panas, bulan Syuro, betul Bapak Ibu. Tapi orang Arab menganggap Safar. Maka orang Jawa di bulan Syuro mereka itu agak mengelakkan tak menikah di situ. Jadi gimana ini Pak Ustaz? Saya tengok di Ujung Batu pun ini sekarang Safar Bapak Ibu, dibanding dengan bulannya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, asal masuk Safar macam sekarang. Itu Bapak Ibu yang nikah paling terhitung jari nih. Dalam 1 hari bisa kami biasa di bulan lain bimbingan 7 pasang sekaligus.
Tapi di bulan ini dapat 1, besoknya kosong, besoknya ada 2, besoknya. Masyarakat Ujung Batu sekalipun masih banyak meyakini menikah bulan Safar sial. Itu Bapak Ibu. Hati-hati kita ya. Kata Nabi, gak ada yang sial. Nabi melakukan akad nikah dengan Khadijah, lalu kemudian orang akan terus berkata, sial pernikahan Muhammad itu. Tidak berkah, bahasa kita orang Islam, tidak akan bertahan lama. Ingat Bapak Ibu sejarah. Mulai semenjak Nabi menikah dengan Khadijah, pernah tak Bapak Ibu mendengar sejarah Nabi membentak Khadijah? Jawabnya tidak pernah. Pernahkah dalam sejarah Khadijah minta cerai gara-gara bertengkar dengan Nabi Muhammad? Tidak pernah. Loncat sejarah sedikit, yang Nabi setelah sepeninggal Khadijah menikah dengan istri-istri yang lain. Salah satu contoh, Nabi pernah menceraikan istrinya, dan Nabi tercatat dengan Aisyah pun sering punya masalah. Itulah yang Bapak Ibu sebut dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu ucapan-ucapan masyarakat memfitnah keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi pernah difitnah waktu masa Nabi dengan Khadijah? Tidak pernah kata-kata sumpah saking akurnya. Tapi ketika dengan menikah dengan Aisyah salah satunya, ada yang memfitnah keluarga Nabi. Kata mereka, Aisyah itu berselingkuh dengan orang, maka disebarluaskanlah ketika itu Bapak Ibu. Namanya dalam tarikh hadisul ifki. Kecemburuan itu luar biasa. Sebagai manusia biasa pun sekaligus Nabi dan Rasul, Nabi cemburu Bapak Ibu. Kenapa ini bisa seperti ini? Seorang istri Nabi melakukan yang tak senonoh, digiring masalah opini, padahal tak ada. Apa hukumnya Pak Ustaz? Orang berkata pernikahan Muhammad Khadijah tak berkah karena di bulan Safar, tapi malah kebalikannya, akur sampai meninggal dunia. Coba buktikan Pak Ustaz di mana letak keakuran mereka ini. Ketika Nabi Muhammad itu, kalau kita orang Mandailing, apa namanya kalau begini Bapak Ibu? Kalau di Padang Lawas namanya martu kolisang, begini kan? Di Surokani apa namanya Pak? Sama ya. Martu kolisang ini, kira-kira ini cara orang lagi senang atau sedih? Sedih Pak. Mendekatkan paham. Katakanlah Nabi itu di depan rumah supaya agak gampang kita mencernanya. Katakanlah Nabi itu begini. Datang Aisyah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, suamiku, apa yang sedang kau pikirkan? Nabi diam. Ditanya lagi. Kemudian ditanya, apa kata Nabi? Ini yang tak ibu inginkan sebenarnya dalam hidup ini. Nabi pun melakukan. Apa kata dia ke Aisyah? Aisyah, aku sedang teringat sama kakakmu Khadijah. Bayangkan tuh Bapak. Apa kata Aisyah? Kau nikahi Khadijah dulu bang. Kira-kira begitulah Bapak. Dia itu sudah berumur 40 tahun dan dia itu seorang janda. Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik. Aku ini seorang gadis dan sudah menjadi istri sahmu hari ini. Kenapa ya Rasulullah kau sebut-sebut Khadijah di hadapanku? Kata Nabi, tutup mulutmu Aisyah. Sampai kapanpun tak ada perempuan yang bisa menggantikan di hatiku ini. Karena Khadijah ketika aku dikucilkan, diejek orang, Khadijah pertama kali membela saya. Ketika orang lain tak ada yang mau beriman dengan risalah yang kubawa, Khadijah pertama kali yang beriman. Kalau ibu lah seandainya duduk bapak di depan rumah tuh, apa yang abang pikirkan? Kata ibu, teringat akan mantanku. Kata bapak umpamanya, mengaku gak ibu? Oh, itu udah panjang ceritanya itu nanti bapak ibu kan. Apa kata ibu? Teringat aku sama mantan yang dikaiti itu. Kira-kira begitulah ini ceritanya. Iya kata dia. Mulai hari ini bang, berangkat kau ke sana, tak ada tempat di rumah lagi. Kacau lah. Sebagai manusia biasa. Terjadikah ini Muhammad dengan Khadijah? Tidak Bapak Ibu, sekalipun berulang-ulang saya sampaikan menikah di bulan Safar. Berkah pernikahannya. Orang Arab menengok, kok gak cerai-cerai Muhammad dengan Khadijah dia?
Kok nggak pernah kedengaran berantem ini ya? Mulailah bergeser pemahaman orang ketika itu, sehingga jadilah sekarang Bapak Ibu, kalau orang yang sudah mengaji, dia tidak berani mengatakan ada bulan siang. Tak ada dalam Islam itu Bapak Ibu. Baik semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi ketika Khadijah tadi sudah meninggal ke Aisyah? Tidak ada yang bisa menggantikan dalam hatiku ini, kata dia. Apa rupanya amalan Nabi itu dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal? Tak pernah bergaduh berantem, sampai tak ada sejarah dalam kitab Khadijah dengan Nabi Muhammad sedang mungkin gugat cerai. Tidak ada. Khadijah dengan Muhammad sedang bertengkar sehingga sampai mungkin pisah ranjang. Tidak ada Bapak Ibu. Yang ada malah ingat sejarah. Nabi sudah mulai agak stres menengok kelakuan orang Makkah ini. Kemudian dia minta izin ke Khadijah. Khadijah istriku, iya bang, sudah mulai tak tahan aku menengok kelakuan orang Makkah ini. Sudikah engkau kiranya mengizinkan aku bertahan ke Gua Hira? Bahasa kita sekarang, saya tak berani bilang suruh kamu bertahan, kata beliau dalam kitab itu. Mengasingkan diri, menenangkan diri. Udah mulai pening ku tengok. Bahasa kitanya, ku buka pintu rumah di Khadijah. Di depan itu orang sudah minum tua. Di sebelah kiri orang sudah main domino. Sebelah kanan menyambung ayam. Berjalan awal sikit, udah KPK situ tempat orang berzina. Nauzubillah. Stres, jangan-jangan nanti bisa stres aku di Khadijah. Bisa kau izinkan istriku? Ibu sering buat bapak kayak gitu. Bisa aku ke kedai kopi bentar aja katanya. Pernah ibu izin bapak kayak gitu? Dari sekarang udah mulai agak jarang itu. Pergi pengamat pun nggak mau izin dia, diam-diam aja dia. Namanya aku pemimpin kata dia. Pergi dia. Nabi izin dia. Kata Khadijah, kalau itu yang membuat engkau senang wahai suamiku, berangkatlah. Mengenai tentang masalah makan ini segala macam, tetap Khadijah layani, diantar bolak-balik. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, tengoklah bagaimana keadaan Gua Hira, terjalnya luar biasa. Bukan seperti macam sekarang kita bayangkan, naik lift kah, naik tangga kah, tidak terjadi Bapak Ibu. Allah Akbar. Genap 40 tahun umur Nabi tercatat dalam sejarah dalam hadis sahih. Kita pun semua memahami ketika nanti di bulan Maulid diungkap guru kita lagi. Begitu pulang Nabi sampai di rumah, kemudian beliau gemetaran, ketakutan. Bahasa Arabnya apa kata dia? Khadijah, jammiluni, jammiluni, jammiluni. Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak berkata apapun kecuali langsung menyelimuti Nabi, membaringkan Nabi. Bahasa kita di kusuk-kusuknya Nabi. Untuk apa nih? Supaya Nabi tenang. Dari situ saja sudah nampak akhlak Khadijah itu dua. Apa itu Bapak Ibu? Sekalipun suaminya tidak tinggal di rumah, sekalipun berangkat bahasa orang sekarang itu di luar rumah ada tugas, tapi begitu pulang Khadijah tetap berlapang dada, sekalipun mungkin ada sedikit kurang enak dalam hati. Ibu amalkan juga ibu. Kalau pergi bapak tibanya batu-batu pulang jam 2 malam, dari mana dia Ustaz? Dari kedai kopi. Begitu sampai di rumah, Dek, ambilkan paracetamol dulu, agak meriang kurasa badan ini. Mampukah ibu jangan berkata-kata apapun kecuali ambil dulu paracetamol, kasih dia minum supaya tenang dia. Mampukah ibu begitu? Oh, perempuan sekarang sekalipun Khadijah namanya orang Surogani, gak ada itu. Yang ada langsung dia bilang itu, rasakan. Kalau mulai besok tidur di sana ya bos sekalian. Begitu serang langsung. Khadijah tak melakukan itu. Apa yang dibilang Khadijah? Tak ada kata pun dia selimuti Nabi. Dia kusuk-kusuk Nabi. Setelah mulai agak tenang, Khadijah tak memulai pembicaraan, tapi Khadijah tetap mendampingi Rasulullah. Sudah mulai agak tenang Nabi, duduk dia. Barulah Nabi mulai bercerita. Ingat baik-baik istri soleha, ibu yang taat ke suami. Laki-laki ini panjangnya kami timbang-timbang sebelum kami sampai di rumah. Saya ini pekerja kantor, saya ini pegawai Bapak Ibu. Berapa banyak permasalahan di kantor yang mestinya itu harus kuceritakan ke istriku, tapi karena saya berpikir perempuan ini akalnya pendek, jangankan kadang mengurangi masalah,
lebih sering menambah masalah. Ini awak dari kantor mau pulang nih, ceritakanlah sama biniku di mana solusinya kira-kira ini. Nanti pas awak ceritakan, terpojok lagi awak tua lagi bapak. Jangankan dapat pembelaan Pak, malah kena hina awak balik lagi. Bagaimana dia di kantor? Diam-diam kawan kantor itu sama abang ku tengok semua. Mestinya orang rumah tuh ngomong, nanti Bang bawa aja makanan, jinak semua abangnya itu. Itu mestinya kan Pak. Kata orang rumah tak begitu, abang pula kayaknya sosokan. Tengok abang yang udah sombong sama mereka itu. Di kantor sudah terejek, terhina, di rumah pun terpojok pula Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, siapapun suamimu hari ini mohon maaf. Kenapa dia kalau di rumah lebih memilih banyak diam? Dia sebenarnya cari aman. Diam aja dia. Ngomonglah Bang. Apa yang mau ngomongin kata dia? Udah 30 tahun kita bersama, tahunya aku raut muka abang bermasalah, sedang tidak baik-baik saja. Ceritalah Bang. Apa mau aku ceritakan sama? Dia bilang laki ini. Tahunya aku ada masalah Abang, ceritalah. Aku semua rahasia aku kasih tahu sama Abang. Abang diam-diam sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan, mulai lagi. Jangan-jangan sudah aku ceritakan sama janda lain kata dia. Itu makin parah lagi Bapak Ibu. Tidak ada kata laki ini. Ceritalah Bang, ceritalah Bang. Itu akhlak istri yang tidak baik loh ibu-ibu. Didesaknya terus lakinya. Contoh Khadijah tidak cakap apapun. Begitu Nabi berkata, apa kata beliau yang mulia? Wahai istriku Khadijah, sebenarnya tadi ada yang mendatangi aku, makhluk yang sangat besar, sehingga aku merasa ketakutan luar biasa. Iya Bang, semangat Khadijah mendengarnya. Ibu pun kalau Bapak bercerita harus begitu. Iya Bang ya, semangat awak mendengar cerita itu, merasa dia dihargai. Khadijah melakukan itu. Lalu gimana tadi Bang ceritanya? Begitu didekatinya aku Khadijah, dipeluknya aku, Iqra Muhammad. Taulah kau Khadijah, aku tidak bersekolah. Langsung ku jawab, ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Kupikirlah pikir dia Khadijah, malah mendekat dipeluknya kali kedua, makin erat lagi. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Aku tak kenal dia, dia tahu namaku. Bayangkan tu Khadijah. Menggeletar aku. Apa Allah jawab kata Khadijah? Ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Enggak pergi Khadijah, malah mendekat, pelukan ketiga dimakin erat lagi. Iqra Muhammad, ma'ana biqari, kataku. Langsung dia ajarkan samaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang Bapak Ibu sebut dengan dalam Quran itu ayat kelimanya, turun ayat pertama itu. Lalu gimana Bang? Itulah yang membuat aku galau Khadijah. Apakah itu setan yang ingin menzolimiku atau bentuk manusia yang ingin membunuhku? Aku tak paham. Sudah di sini aku stres menengok kelakuan orang Makkah. Begitupun menyendiri bertahan, terus datang pula lah setan begitu ingin membunuh saya. Bagaimana menurutmu Khadijah? Ingat istri. Apa kata Khadijah? Istri yang baik itu yang paling pandai menenangkan hati suami. Itulah kalian amalkan itu supaya masuk surga besok. Kata Khadijah, Abang tenang saja. Tidak mungkin akan ada mencelakakanmu karena satu, kau ini wahai suamiku orang baik. Dua, tidak pernah kau ganggu orang. Tiga, tidak pernah kau ambil harta orang. Yakinlah suamiku, tidak akan ada yang terjadi yang tak baik. Semua itu hanya butuh proses. Nanti kalau abang sudah agak enakan, besok pagi ku bawa abang bertemu dengan atau kalau bahasa di kitab itu paman. Maka disitulah yang tercatat dalam tarikh, bertemulah Khadijah Muhammad dengan Waraqah bin Naufal. Begitu bertemu, apa kata Waraqah bin Naufal? Ya Muhammad, jangan kau takut, yang datang kepadamu malam itu bukanlah hantu, bukan setan, bukan apapun. Dia adalah sesuai dalam kitab tertulis, dia itu adalah Namus. Namus itu malaikat Jibril. Kalau nanti aku belum wafat, sudah tiba masanya kau diangkat jadi Nabi dan Rasul, akulah yang pertama kali yang akan beriman kepada engkau. Begitu Bapak Ibu. Jadi apa amalan yang mereka lakukan Muhammad dengan Khadijah? Dari 10 kata Imam An-Nawawi, 1 Bapak Ibu saya kasih 10, amalkan langsung.
Kenapa tak pernah berantem? Rupanya mereka punya amalan namanya sifat al-qana'atu, sifat qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Kalau dalam bahasa rumah tangga, awak suami tidak pernah menuntut hak awak kepada bini awak, tapi lebih fokus tentang maksimalkan kewajiban awak. Itulah pokoknya. Lakinya gak pernah nyetor duit bulan ke bulan, tapi setiap duduk di teras rumah membentak-bentak aja. Itu kira-kira Bapak Ibu oleh gak keluarga itu? Buatkan dulu kopi deh, buatkan kopi deh. Abang ini kopi ke kopi, kopi ke kopi. Duit belanja mana? Nabi itu dengan Khadijah lebih banyak ucapan Khadijah, menyesalkan kau nikah denganku. Kata Khadijah, kok ngomong gitu abang? Nah ada aku menyesal ya Rasulullah. Khadijah pun ngomong, ya Rasulullah, maafkan saya bila kiranya sebagai istri belum bisa maksimal melayani sebagai suami yang baik. Maafkan aku ya Rasulullah. Ucapan inilah dari lisan orang beriman sekarang yang hilang Bapak Ibu. Yang istri mengatakan, maafin aku ya bang, belum bisa jadi istri yang baik. Suami pun hari ini sudah mulai agak jarang kita dapat. Maafkan aku ya dek, belum bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Anak-anak belum bisa kita sekolahkan dengan maksimal. Keterbatasan aku mencari nafkah kadang-kadang. Banyak keinginan kalian belum tercapai. Maafkan saya dunia akhirat. Mana tahu hari ini hari terakhirku di dunia ini. Jarang sekarang dapat Bapak Ibu. Maka akhlak Nabi dengan Khadijah tak pernah berantem. Sekalipun nikahnya di bulan Safar, pernikahan berkah karena amalannya ada sifat qanaah. Kalau ayah omak seberapapun umur kita hari ini, amalkan sifat ini demi Allah. Saya itu yang saya pelajari sekarang Bapak Ibu. Ini nanti tahu saya, ini ceramah terpanjang ini di Surau Gading dibanding ustaz lain. Betul Bapak Ibu kan? Panjang saya buat. Pasti saya pulang ke rumah ini terlambat nih Bapak Ibu. Nanti jam 10 saya ada tugas lagi. Sore masih ada lagi. Tapi nanti kalau saya terlambat, saya lebih duluan. Bahasa orang kitanya, lebih bagusnya minta maaf daripada minta izin. Begitu sudah mulai nampak nanti rumah mulai dekat, mulai mobil parkir, matikan mesin, buka pintu. Pertama kali jumpa dengan istri, belum bercakap apapun dia, apa yang saya ucapkan? Maaf ya dek, agak lambat sedikit tadi. Wih, kenapa bang minta maaf? Biasa saja, penting abang sampai selamat. Enak gak Bapak Ibu? Saya itu yang saya amalkan ayahanda, bukan mengajari limo bedui, mengajari intik berenang, tapi masalah keluarga ini kalau tak ikut dengan aturan Nabi tidaklah sesuai dengan usia menjadikan kita matang berkeluarga. Bahasa orang kampung kita, berkeluarga ini sekolah yang tak pernah tamat kata mereka Bapak Ibu. Ikutlah ini, insya Allah berkah dunia akhirat. Begitulah Bapak Ibu ya. Selain dari waktu sudah habis, aku udah capek pula sama Bapak Ibu ya. Udah cukup nih 6.30 lama buat ceramah nih Bapak Ibu. Supaya ada yang ayah oma bawa pulang. Nanti saya balik ke Ujung Batu, panjang umur, sehat badan, betul kita lain kesempatan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, sadar betul kajian yang disampaikan ini jauh apalagi dari kata sempurna, banyak salah hilaf karena kebodohan kami. Tolong dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.